Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pesan Al-Quran yang senantiasa mesti dikerjakan oleh seorang mukmin adalah dalam hidup ini selain menyempurnakan usaha dan ikhtiar, yaitu juga menggenapkannya dengan doa dan tawakal. Jadi dalam hidup ini tidak serta-merta langsung tiba ataupun datang kepada seorang manusia ataupun insan, tapi mesti ada ikhtiar, dan ikhtiar itu mesti disempurnakan, dimaksimalkan. Untuk kesempurnaan ikhtiar itu mesti digenapkan dengan doa dan tawakal. Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ataupun akan penuhi permintaanmu. Begitu Allah berpesan dalam Al-Quran. Nah, jadi doa ini adalah sebuah kekuatan, ya, kekuatan yang menguatkan kita dalam mengarungi kehidupan, senjata yang kita punya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan, segala ujian dan segala cobaan dan lain sebagainya. Nah, pada subuh hari ini insyaallah kita coba akan tengahkan tentang pentingnya doa ini sebagai kekuatan seorang mukmin. Karena banyak orang sudah mengabaikan tentang pentingnya doa ini. Doa hanya sambil lalu, doa hanya sekedar saja dan lain sebagainya. Padahal Allah rindu, ya, Allah kepingin hamba-hambanya itu bahkan dalam hening malam itu menengadahkan tangan dan meminta kepadanya. Dan Allah tidak akan pernah habis dan kering dengan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan doa ini tidak hanya sekedar kita menyampaikan maksud dan hajat dalam meminta. Tapi kalau kita lihat dalam tata cara baginda Rasulullah meminta sesuatu, ya, itu ada adab-adabnya. Adab dalam keadaan suci, adab dengan menyampaikan pujian-pujian terlebih dahulu. Jadi jangan langsung sampaikan maksud dan hajat kita. Kadang-kadang kita ini kepingin langsung to the point, ya gani dan sebagainya itu. Kepingin langsung apa yang kita inginkan itu supaya Allah berikan langsung. Ketika Allah tidak berikan, tidak langsung terkabul seperti itu, akhirnya kita kemudian tinggalkan kebiasaan doa-doa itu. Padahal kalau kita lihat baginda Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, dan juga bagaimana doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran misalkan, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memuji Allah terlebih dahulu dengan segala pujian yang pantas kepadanya, yang layak kepadanya, ya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, baru nanti masuk kepada bagian isi daripada doa itu. Maka kita dapatilah di antara ajaran baginda Rasulullah bagaimana Rasulullah memuji Allah dengan Ya Rabbana ataupun Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, lakal hamdu, segala pujian hanya milikmu ya Allah. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, sebagaimana selayaknya, ya, engkau mendapatkan pujian itu dan keagungan kekuasaanmu. Jadi pujilah Allah terlebih dahulu, ya. Puji dan syukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan. Ataupun di kesempatan lain Rasulullah mengajarkan apa? Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita anta 'ala nafsik. Ya Allah Tuhanku, aku tidak sanggup menghitung seberapa banyak pujian yang pantas aku sampaikan kepadamu, ya, sebagaimana engkau muji dirimu sendiri. La uhsi thana'an 'alaika kama athnaita anta 'ala nafsik. Dan banyak lain pujian-pujian sebagai pendahulu daripada doa ini sebelum kita meminta hajat dan permintaan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang Nabi ajarkan, ya. Dan ini doa yang sangat baik, ya, dibaca di pagi dan petang. Karena kebiasaan para sahabat dahulu, termasuk istri-istri Nabi, setelah subuh, ya, setelah subuh mereka tidak langsung bangkit keluar, ya. Karena mereka akan biasa menunggu sampai waktu syuruk, lalu mengerjakan salat sunat duha 2 rakaat. Karena kan seperti sabda Nabi,
Orang yang menunggu waktu subuh, ya, lalu salat subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah dia berzikir, baca Al-Quran, doa dan lain sebagainya. Dia tunggu hingga waktu syuruk. Ya. Waktu syuruk sekarang mungkin sekitar pukul 6:30 lah. Ya, lewatkan sedikit barang-barang 15 menit. Ya. Lalu dia salat 2 rakaat. Ya. Maka ganjarannya seperti ganjaran haji dan umrah tamatan, sempurna. Begitulah ganjaran pahala yang diberikan kepada orang yang menunggu hingga syuruk begitu dari subuh. Ya, terkadang kita kejar yang ya walaupun itu tidak menghapus kewajiban haji dan umrah kita ya, tapi maksudnya sebegitu besar ganjaran orang yang senantiasa melakukan kebiasaan baik seperti itu. Jadi di antara sahabat itu ada istri Nabi Juwairiyah. Dia terkadang sampai menunggu lewat waktu duha juga. Ya, dengan terus berzikir, berdoa dan sebagainya. Lalu Rasulullah ajarkan kepada istrinya Juwairiyah ini, wahai Juwairiyah, aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang ini minimal setara lah ataupun baik dengan apa yang kau lakukan itu. Ya, kita menunggu dari subuh sampai syuruk lalu salat sunat 2 rakaat tadi. Dan inilah doa yang paling baik dibaca di pagi dan petang hari, doa ma'thur. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu saja yang dibaca 3 kali setiap pagi dan petang. Ya. Dan ini bisa kita dapati dalam doa-doa maksurat tentang kebiasaan Nabi membaca Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Enggak terlalu panjang dan enggak terlalu susah ya. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Sebanyak apa kita puji Allah itu? Adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaannya. Coba tengok. Sebanyak makhluk ciptaannya, banyak sekali makhluk ciptaan Allah ini, ya. Yang tampak, yang tak tampak, yang kecil, yang besar, yang jamat, ya, yang padat ataupun yang cair dan lain sebagainya. Semua itu makhluk Allah. Jadi sebanyak makhluk ciptaan Allah itulah kita memuji Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi, dan keridhaan zatnya, wa zinata arsyihi, dan hiasan arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Jadi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta-tinta untuk menuliskan kalimat-kalimatnya. Seberapa banyak tinta untuk menuliskan kalimat Allah? Dalam surat Al-Isra Allah katakan, seandainya seluruh laut dan samudra yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, dan batang-batang kayu itu dijadikan sebagai pena untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, sampai kering pun ya, tidak cukup kita tuliskan kalimat-kalimat Allah itu. Sebegitu maha luasnya, sebegitu maha agungnya kalimat-kalimat Allah itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kemudian baginda Rasulullah ajarkan kepada istrinya Juwairiyah, dan itu bisa kita dapati dalam doa-doa ma'thur ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apa kira-kira pelajaran terpenting yang kita dapati dari ajaran baginda Rasulullah ini? Bahwa kekuatan seorang mukmin itu adalah tetap terjaganya, tetap terjalinnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah itu tetap terjaga. Jadi setelah salat itu tidak langsung kita bangkit ya. Minimal kita beristighfar terlebih dahulu ataupun berzikir ya. Walaupun sesaat minimal kita ada yang kita baca daripada doa ataupun zikir itu. Ya. Kita mohon kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah fi kulli duburi salah, setiap selesai daripada salat fardu. Jadi mintalah kepadanya, ya, pujilah dia terlebih dahulu, ya, sampaikan zikir, ya. Ataupun kalau kita tidak mampu menghafal doa-doa yang maksur daripada Rasulullah, minimal doa-doa yang biasa kita baca, tasbih misalkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, 33 kali, ya.
Selain juga kita baca ayat kursi, karena yang dianjurkan setelah salat fardu adalah kita baca ayat kursi. Karena tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan surga kalau dia senantiasa melazimi baca ayat kursi setelah setiap salat fardu. Kecuali hanya kematian, kata Nabi. Jadi yang memisahkan seorang hamba dengan surga nanti, ya, tempat kembali kita mudah-mudahan insyaallah, karena itu rumah kita sebenarnya. Rumah ketika Nabi Adam diciptakan. Kalau orang senantiasa membaca ayat kursi setiap kali selesai salat fardu, maka tidak ada yang memisahkan dia dengan surga kecuali hanya kematian. Jadi sesaat saja itu. Jadi bacalah zikir-zikir yang mungkin kita lakukan, ya. Pujilah Allah dan pujilah kemahakuasaannya sebelum kita menyampaikan maksud dan hajat-hajat kita, ya, ataupun kita baca seperti yang Nabi ajarkan, subhanallah bihamdihi subhanallah nazim, 2 kalimat yang ringan di lisan tapi nanti berat akan dalam timbangan. Terkadang kita tahu tapi karena tidak membiasakannya membuat kita agak susah dalam melafalkannya. Subhanallah bihamdihi subhanallah nazim, subhanallah bihamdihi subhanallah nazim, subhanallah bihamdihi subhanallah nazim. Maha suci Allah dengan memujinya, Maha suci Allah yang maha agung. Jadi lagi-lagi kita puji dia dulu, puji kemahakuasaannya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijal karimatil mustaqim. Nah, hadirin mulakan Allah, jadi itulah di antara ajaran baginda Rasulullah kepada kita untuk senantiasa kita jaga dan kita pelihara dalam hidup, supaya kita selain memaksimalkan ikhtiar, mengoptimalkan usaha, jangan lupa kita balut dengan doa dan tawakal. Karena terkadang manusia ini ada sifat arogansi sedikit, ya, ada sifat sombongnya sedikit, ya. Ketika dia sudah mencapai kesuksesan, dia akan mengatakan ini kan berkat usaha saya, ini berkat kerja keras saya ini. Dia lupa siapa yang bikin dia begitu, dia lupa siapa yang mengajarkan dia begitu, dia lupa siapa yang beri jalan dia begitu. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun dia lupa mungkin untuk mengingat atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kalau kita senantiasa menjaga, menyempurnakan ikhtiar, usaha, lalu kita balut dengan doa dan tawakal, fa idza azamta fatawakkal Allah, ketika kamu telah berazam kuat, bertekad kuat untuk mewujudkan sesuatu, maka sempurnakan ikhtiar itu dengan doa dan tawakal. Ya, kita serahkan yang terbaik hanya kepada Allah. Biarlah Allah memberikan dan kita kemudian harus siap dan ridha dengan apapun yang Allah tetapkan itu. Karena gini ya, kadang-kadang nanti ketika kita minta A, ternyata Allah kasihkan B, ya. Keluarlah kata-kata Allah telah. Kata-kata telah itulah terkadang menghilangkan pahala kebaikan kita. Telah itu bukan telah bahasa Aceh, ya, menyesal gitu ya. Allah katalah begitu ya. Jadi kata-kata itu yang terkadang menghilangkan pahala kebaikan kita itu. Karena enggak ada yang sia-sia daripada perbuatan mukmin. Jadi sebuah kebaikan mukmin itu tidak akan sia-sia, tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa ditutup dengan doa. Karena dengan doa itulah yang membuat hati kita lebih tawadu, rendah hati, tidak berat. Dan sebaik-baik doa ketika diucapkan seorang hamba dalam sujud. Kenapa begitu? Karena sujud adalah posisi yang paling hina seorang hamba di hadapan Allah. Ketika kepalanya itu berada di bawah, lebih rendah daripada punggungnya, dan di saat itu kemudian kita bermunajat, memohon kepada Allah. Bacalah doa-doa yang maksur. Ya, mintalah kepada Allah doa-doa yang maksur, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna. Karena terkadang orang setelah baca subhan rabbiyal a'la itu enggak tahu baca diam ataupun apa. Karena kan salat itu kan intinya ibadah, doa kan. Salat itu intinya doa. Perbanyaklah doa-doa dalam salat itu. Karena saya waktu kecil juga begitu, ya. Kadang-kadang kalau imamnya panjang kali sujud, mendomel dalam hati kadang-kadang, oh mantrip, kenapa lama kali ini sujudnya? Padahal dalam sujud itulah yang paling penting kita berdoa. Dan satu lagi ketika tahiyat akhir. Walaupun dalam hati kadang-kadang lama kali imamnya ini kalau tahiyat akhir. Padahal dalam tahiyat akhir itulah waktu-waktunya istijabah untuk berdoa. Maka sampaikanlah doa-doa yang ma'thur. Apa itu doa ma'thur? Doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang Nabi ajarkan.
Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi syrah li sadri wa yassir li, dan sebagainya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita kepada jalan yang Allah ridai. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Astaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.